Iya, masih di obrolan pagi RBTV dan kita masih berbincang tentang mengenal Sanggar Kegiatan Belajar atau SKB Gunung Kidul. Dan kita lanjutkan tadi perbincangan dengan Bapak Suharjio selaku Kepala UPT SKB Dinas Pendidikan Kabupaten Gunung Kidul tentang SKB Gunung Kidul ini menjadi salah satu SKB unggulan begitu ya Pak ya, karena mimpi-mimpinya yang luar biasa. Mungkin sebelum ke sana kita bisa tahu terlebih dahulu sebenarnya fungsi dari SKB sendiri itu apa Pak? Tadi Ibu Kapit sudah menyampaikan bahwa fungsi pendidikan formal sebagai pelengkap, pengganti, dan penambah. Sebenarnya kita, mimpi kita ini bahasa Inggrisnya help the people to help themselves lah. Kita bisa menolong orang lain, memberdayakan orang lain agar orang lain itu berdaya, bisa memberdayakan dirinya sendiri. Ya, Pak, ya. Baik. Mimpi besar kita seperti itu sesungguhnya non formal itu. Help the people to help themselves. Mantap banget itu. Help people to help themselves. Kemudian untuk program-programnya sendiri Pak, untuk SKB apa saja programnya? Hampir semua program non formal ada di SKB. Katakan hampir semua ya. Jadi dari PAUD non formal kita punya kelompok bermain dan taman penitipan anak. Itu dari PAUD-nya dari yang paling kecil. Kemudian di pendidikan kesetaraan kita punya paket C. Untuk paket A dan B kita nggak punya karena memang sasarannya sudah nggak ada ya di Gunung Kidul. Sangat sedikit. Jadi untuk karena paket A dan B. Sudah lulus SD SMP ya SD Pak SMP. ya. Walaupun sebenarnya kalau kita sisir masih banyak, tapi kan terpencar. Jadi tidak mungkin ditarik ke sini untuk belajar di sini. Jadi kebanyakan peserta didik kita untuk setaraannya ada paket C. Kemudian kita juga punya kursus pendidikan kecakapan hidup, itu namanya. Banyak sekali sebenarnya kursus kita itu, ada kursus tata boga, tata busana, tata kecantikan rambut, rias pengantin itu. Kemudian ada vokal dan instrumen musik. Ya, kemudian ke depan, biar ini menjadi ciri khas SKB yang beda dengan yang lainnya, yang kekinian, kita akan mengadakan kursus coding. Ini ke depan ini, mimpi ke depan. Sudah kita konsepkan, akan ada kursus coding di SKB Gunung gitu. Itu program-program yang ada. Nah, untuk paket C sebenarnya kita ini banyak sekali, tidak hanya SKB saja. Kita punya paket C yang pusatnya di kampus SKB. Kemudian kita punya paket C di Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LPKA kelas 2 Yogyakarta yang kebetulan letaknya di Gunung Kidul. Kemudian kita punya paket C yang di Vihara dan punya paket C yang ada di masyarakat di Semano itu. Jadi kita seperti itu. Jadi untuk lokasinya ada bermacam-macam ya Pak, bermacam-macam. Tidak hanya di kampus saja. Ya. Nah, biar tadi saya sudah nyinggung bahwa yang menarik di non formal itu apa? Saya sudah punya teman yang kebetulan peserta didik kami, Mas Renaldi ini sengaja saya undang ke sini. Karena Mas Renaldi adalah peserta didik paket C, yang kebetulan dari tadi salah satu yang saya sebutkan dari LPKA, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dan Mas Renaldi ini baru saja kemarin ikut ujian, nunggu lulusnya besok lah, tanggal 5. Tapi mereka sudah punya keterampilan yang luar biasa yang membanggakan paket C dan membanggakan SKB tentunya. Baik, jadi ini salah satu jebolan dari paket C SKB Gunung Kidul ya. Nah, mungkin kita bisa sedikit berbincang dengan Mas Rinaldi tentang kegiatan belajar mengajarnya mungkin ya di paket C, di LPK Anak berarti ya. Itu seperti apa Mas? Apakah dulu sempat SMA, kemudian pindah ke paket C atau memang belum pernah SMA? Enggak, jadi di LPKA itu di situ ada program dari SKB. Jadi kita SMA belajar di sana. Nah, mungkin bisa diceritakan waktu itu seperti apa? Apakah full belajar terus atau seperti apa? Mungkin enggak, biar kalau full enggak, cuma sehari itu seminggu tuh bisa 3 kali atau sampai 4 kali. Itu masuk belajar gitu dari siang sampai asar gitu. Apa yang membuat Mas Rinaldi mau bergabung ke program ini, Mas? Karena jam belajarnya kayak nggak seperti orang formal. Fleksibel ya, untuk waktunya ya. Jadi dari Mas Rinaldi sendiri juga bisa menyesuaikan dari segi penataan jadwalnya begitu ya. Baik, sepertinya menarik sekali ini Pak Harjio tentang kegiatan SKB, terutama untuk paket C di LPK Anak itu tadi ya Pak.
Nah, mungkin adakah program-program unggulan selain paket C yang mungkin sekarang sedang menjadi fokus utama dari SKB Gunung Ya. Kidul, Pak? Oh, Pak, pamerkan Pak. Ketika dari direktorat datang ke Gunung Kidul, saya ditanya mimpi besarmu tentang SKB yang nanti membedakan dengan SKB yang lain itu apa sebenarnya. Satu, saya punya khusus vokal dan musik yang mungkin tidak dipunyai oleh SKB yang lain di Indonesia. Tuh, jadi kita khusus vokal dan musik. Kemudian tata boga kita punya peralatan yang komplit, punya ruang praktek yang luar biasa kompletnya, instrukturnya juga bagus dan menghasilkan output yang bagus. Oke. Kemudian yang ketiga yang kita tempati ini sebenarnya adalah kafe baca. Ini mimpi besar saya mengawinkan antara perpustakaan dengan kegiatan ngopi mungkin sambil baca-baca. Di mau saya itu di lantai atas orang bisa ngambil buku, kalau mau baca di atas juga bisa, kalau turun sambil ngopi juga di sini bisa, kalau mau karaokean atau apapun juga bisa itu loh. Oke, Jadi ada studio musiknya, ada kafe bahasanya, di sana ada lab tata boganya, tata bahasa kita juga punya. baik, menarik sekali ya, nggak cuman baca aja tapi juga bisa sambil ngopi. Bisa sambil Begitu ngopi. ya Pak ya, dan ini bisa salah satu program dari pendidikan non formal yang sangat Ya. menarik sekali. Dan Nah, yang besok sebagai peracik kopinya itu adalah anak-anak paket C ya. oke. Ya, kemarin sudah kita latih Barista. barista. Sudah kita latih dan saya sudah tanya beberapa yang kira-kira racikan kopinya enak berapa gitu. Oke. Siap, biar ngurusi yang di kafe baca bilang gitu. Oke, jadi memang sudah ada memberdayakan Memberdayakan dari teman-teman. SDM-SDM yang sudah dididik dari SKB ini sendiri ya. Nah, ini karena kaitannya sekarang kita sedang masuk ke era pandemi, mungkin kita kembali lagi ke Bu Irma. Apakah pandemi ini mempengaruhi dari program-program atau kelas-kelas yang diadakan oleh SKB ini, Bu, Iya. untuk pendidikan non formal? Terima kasih Mbak. Kalau secara tidak langsung ya, nggih. Terus pendidikan non formal ini selain kami punya SKB ini, nggih, negeri di bawah dinas, juga ada yang tersebar di masyarakat itu namanya Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Mereka juga ngurusi seperti ini. Terus kalau SKB itu statusnya PKBM negeri, ya, kalau PKBM yang ada di masyarakat ini dia memang dari masyarakat untuk masyarakat. Nah, ini yang sangat terkena dampaknya karena SKB yang statusnya negeri saja juga terkena dampak karena bagaimanapun kita pemerintah kabupaten juga dana terrefocusing ya untuk penanganan pandemi Covid, tentunya ada beberapa program yang tadinya direncanakan dilaksanakan oleh SKB ini tidak bisa dilaksanakan. Nah, demikian juga dengan teman-teman kita PKBM yang ada di masyarakat. Nah, ini kalau biasanya mereka itu bisa ya swadaya dari peserta didiknya dipungut mungkin nggih untuk memberikan apa ya nggih semacam biaya sekolah gitu, biaya ke PKBM-nya seperti itu. Nah, kalau pandemi ini PKBM rekan-rekan PKBM ini mau narik mesake apa ya, kasihan gitu Pak, kasihan. Iya. Karena kebanyakan peserta didik dari PKBM ini juga mereka yang sudah bekerja atau putus sekolah nyambi kerja gitu nggih. Kebetulan karena pandemi Covid perusahaannya tutup, jadi mereka dirumahkan, jadi seperti itu. Nah, kemudian mereka juga terkendala akhirnya ngelokro. Aduh, lah aku nggak kerja, ngapain lagi sekolah? Nah, Iya. biasanya tarik ulurnya di situ. Oke. Ya, jadi meskipun cukup mendampak ya Bu ya Iya. pandemi ini, tapi saya rasa dari Dinas Pendidikan juga selalu siap supportnya untuk Allah. tetap Iya. agar program-program ini tetap berjalan. Berjalan. Salah satunya itu tadi program paket C. Nah, mungkin Mas Rinaldi selama mengikuti program paket C di LPK itu tadi, pandemi juga ya Mas ya, berarti kemarin itu online atau offline Mas? Baik, berarti memang untuk pembelajaran daring juga tetap berjalan ya Tetap Pak berjalan. ya, bukan online. Nah, mungkin bisa diceritakan ini Mas Rinaldi, apakah perbedaan kegiatan pendidikan non formal paket C yang Mas Rinaldi jalani kemarin? Oh, ya. Kalau non formal itu lebih enak sih menurut saya ya. Kayak jamnya lebih fleksibel yang pertama, yang kedua kayak sama orang yang lebih dewasa tuh kayak kan kalau
formal biasa kan kita kan bisa kayak ngumpul sama yang sebaya ya. Oke. Jadi kayak bisa terpengaruh lah pergaulannya gitu. Tapi kalau yang di non formal ini itu kayak nggak terpengaruh sama sekali gitu. Oke. Karena temannya banyak yang lebih senior, Temannya lebih senior bermacam-macam ya, usianya ya. macam usia. Nah, mungkin dari pengalamannya Mas Rinaldi ini bisa mengajak atau menginspirasi teman-teman yang di luar sana untuk kenapa harus mengikuti kegiatan SKB atau paket C yang pendidikan non formal itu tadi. Monggo silakan Mas. Kalau dari buat teman-teman yang lain ya, kalau buat teman-teman yang lain lebih mending kayak coba kayak nggak bergaul sama orang-orang yang sebaya gitu. Oke. Kayak sekarang kan juga baru banyaknya pelitih kan kasusnya. Jadi kayak orang-orang yang sebaya tuh rata-rata pada salah pergaulan. Oke, jadi salah satu kenakalan remaja itu justru apa ya? Mungkin bisa dijadikan evaluasi dan mungkin kita bisa lebih fokus ke mengikuti kegiatan-kegiatan yang lebih bermanfaat. Iya. Salah satunya adalah kegiatan seperti ini. Nah, oke, Mas Rinaldi menarik sekali. Bapak mungkin bisa ditanggapi dari kegiatan Mas Rinaldi ini tadi, Pak, kaitannya dengan program-program yang Bapak buat. Jadi paket C kita ini kan sebenarnya keunggulannya, kemudahannya tatap mukanya tidak tiap hari. Kemudian sistem belajarnya bisa daring. Kuncinya di tugas mandiri dan belajar mandiri kuncinya sebenarnya. Oke. Bayangkan hanya dengan 3 kali tatap muka, kalau dia nggak mau belajar mandiri, saya yakin juga nggak akan berhasil. Toh yang setiap hari masuk aja, kalau nggak pernah belajar juga nggak berhasil. Betul. Ya. Dan tadi Mas Lati ngomong, ternyata dengan sekolah bersama dengan teman-teman yang sebaya, tiap hari masuk, itu ternyata ada efek sampingnya. Ada dampak Dampaknya lah, negatif pokoknya. ya. Sering ngumpul bareng-bareng, ketemu bareng-bareng, itu justru malah ada, kalau tidak terkontrol oleh orang tua, itu dampaknya yang kurang baik. Ini contoh seperti ini. Lah di non formal sebenarnya memberikan waktu yang luar biasa. Dengan waktu belajar yang hanya 3 kali, otomatis kan teman-teman peserta didik ini kan punya relatif banyak waktu yang luang. Nah kalau itu dimanfaatkan, itu kan bisa menghasilkan sesuatu. Oke. Contohnya Mas Rinaldi memanfaatkan waktu di sela-sela dia sudah tidak di LPKA, sudah bebas dari LPKA, kemudian masih menjalankan paket C, di sela-sela itu Mas Rinaldi kan bisa menghasilkan sesuatu. Baik, luar biasa Bapak Harjio. Nah, itu tadi pemirsa bisa memanfaatkan waktu dan fokus ke potensi yang bisa dikembangkan begitu ya Pak ya. Dan pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Obrolan Pagi RBTV.